dalam hal ibadah kita diwajibkan untuk berbaik sangka. Dalam hal ibadah, saya tekankan kembali lagi, kita diwajibkan berbaik sangka. Kenapa? Berbeda halnya dengan hal muamalah. Dalam muamalah itu kita diwajibkan untuk berburuk sangka. Kalau ibadah, sekiranya kita berbaik sangka, adapun perbedaan-perbedaan dalam hal pendapat mengenai tentang ibadah. Contoh kasus dalam hal melaksanakan sholat, di situ terdapat berbagai macam pendapat-pendapat yang sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan secara teknis dalam melaksanakan ibadah. Dalam takbiratul ihram ada ulama yang mengangkat tangan, menyunahkan untuk mengangkat tangan takbiratul ihram. Ada juga yang tidak mengangkat tangan. Nah, ini bukan hal perbedaan yang bisa kita jadikan permasalahan. Karena kenapa? Karena ini masih dalam tataran ibadah. Jadi kalau kita telusuri, kita jajaki, pasti kita akan temukan dalil-dalil yang bisa menguatkan pendapat tersebut. Oleh karena itu, ibadah ini mabni 'alal musamahah. Apapun yang berkaitan dengan ibadah, kalau kita telusuri, ujung-ujungnya pasti akan kita saling memaafkan. Begitu juga sebaliknya, kalau bicara masalah tentang muamalah. Kenapa dalam muamalah ini kita harus berburuk sangka? Sekalipun hal tersebut berkaitan dengan saudara kandung kita sendiri. Contoh kasus, seorang kakak yang meminjam uang sebanyak 100 miliar atau 1 miliar atau uang yang kira-kira dikondisikan itu seperti uang itu banyak. Kenapa kita harus berburuk sangka? Berburuk sangkanya dalam hal lain itu harus mempersiapkan hitam di atas putih. Harus membuat perjanjian pada tanggal berapa dia meminjam, pada tanggal berapa, siapa saksinya, itu harus ada. Dikarenakan kenapa? Dalam hal muamalah ini kita tidak berbicara masalah tentang kejadian saat itu, tetapi efek selanjutnya. Karena tidak ada yang mengetahui bahwa umur kita ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, transaksi pada hari itu, transaksi kita pada saat itu, mungkin ada pertimbangan, mungkin dia kakak saya, tidak perlu saya harus membuat hitam di atas putih, tidak perlu saya membuat ada saksi. Mungkin pada saat itu tidak terlihat permasalahannya. Karena dalam kaidahnya, al-muamalah mabni 'alal musahah. Yang namanya muamalah itu ujung-ujungnya pasti pertikaian kalau kita tidak selektif. Oleh karena itu, Islam sudah mengajarkan penyelesaian permasalahannya di awal, bukan di akhir. Makanya ada terjadi kasus-kasus sengketa tanah antara sepupu sama sepupu, antara paman sama keponakan, antara kakek sama cucu. Itu dikarenakan kenapa? Dikarenakan transaksi mereka itu hanya berdasarkan kekeluargaan saja tanpa menggunakan bukti-bukti tertulis atau menggunakan saksi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dikarenakan tidak mengetahuinya bagaimana caranya. Oleh karena itu Islam mengajarkan, kecuali dalam nominal tertentu yang sekiranya tidak dibayar oleh saudaranya, dia sudah maafkan, itu tidak masalah. Tapi dalam hal jumlah yang besar, si kakek minjam tanah 5 hektar sama saudara kandungnya 5 hektar. Tetapi begitu meninggal dunia dikarenakan tidak ada saksi, maka si cucu pun mengakui, sama-sama mengakui, oh ini tanah kakek saya, oh ini kan tanah kakek saya. Dikarenakan tidak ada bukti, terjadilah pertikaian, bahkan sampai pada titik pertumpahan darah. Na'udzubillah. Oleh karena itu pentingnya kita dalam memahami sebuah konsep fikih ini, semuanya itu adalah demi kemaslahatan manusia, sesuai dengan maqasidus syariah, di mana yang menjadi maksud dan tujuan adanya syariat Islam ini adalah untuk, yang pertama adalah hifdzuddin, untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dilarang melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hal yang lain, yaitu hifdzul akal, di mana syariat ini tujuannya adalah untuk menjaga akal. Kayak kita dilarang meminum khamar, meminum obat-obatan. Dikarenakan kenapa?
agar akal pikiran kita ini terjaga, baik secara pikiran, secara mental, secara fisik maupun mental, semuanya dijaga. Itulah menjadi tujuan syariat Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hal yang lainnya, hifdzun nasab, menjaga nasab, hifdzun nasal, menjaga keturunan, hifdzul mal, menjaga harta. Jadi syariat ini semuanya itu diterapkan, semuanya demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi dari harta, agama, akal, keturunan, semuanya terjaga apabila kita melaksanakan yang namanya syariat Islam. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, makanya kita harus merujuk kepada ulama-ulama yang mu'tabar, yang sudah diakui, baik dari segi kepribadiannya, dari segi nasab keguruannya, nasab keilmuannya, semua tidak diragukan lagi, maka bisa kita menimba ilmu kepada mereka. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan banyaknya sekarang orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu, tapi mereka sudah sampai berfatwa, sehingga menyebabkan manusia-manusia yang lain yang tidak mengetahui tentang agama ini menjadi sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari ilmu ini. Kita bawa anak-anak kita untuk bisa mengetahui ilmu agama. Karena kenapa? Ilmu agama pada saat ini ibarat sesuatu yang sangat tidak dibutuhkan. Kenapa? Dikarenakan kurang pengetahuan kita tentang berapa pentingnya agama ini. Nah, kita sebagai keluarga, kita sebagai orang tua, jangan pernah merasa bahwa ilmu agama itu tidak penting. Mungkin pada saat ini kita tidak mengetahui betapa pentingnya ilmu agama tersebut, tetapi nanti kita lihat bahwa ilmu agama itu yang akan menyelamatkan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dalam hal mempelajari ilmu fikih ini juga bukan hanya pada orang yang tidak mengetahui, tapi orang yang mengetahui pun itu juga memiliki hal-hal yang menjadi peringatan. Jadi ilmu ini wa kullu, dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap amal yang dikerjakan tanpa dasar ilmu pengetahuan agamanya, maka amalnya itu tertolak. Semuanya akan tertolak. Kenapa bisa tertolak? Karena pelaksanaan ibadahnya itu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan syariat. Begitu juga orang alimun bi ilmihi lam ya'malan, orang yang alim dengan ilmu pengetahuannya, dia sudah mengetahui berbagai macam bidang ilmu, tapi dia tidak mengamalkannya. Na'udzubillah. Di hari kiamat nanti mu'adzabun, diazab terlebih dahulu dari siapa? Mendahului daripada orang yang menyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang memiliki ilmu kemudian tidak mengamalkannya. Begitu juga orang yang mengamalkan ibadah tapi tidak memiliki ilmu.